Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, ibu bapak yang berbahagia. Perkenalkan, saya adalah Dadan Heri Saleh, founder dari terapi Ruqyah Puntur dan owner dari Rumah Sehat Haidir Natural Healing atau HNH Therapy Center sejak tahun 2003 sampai sekarang. Dan kali ini akan menjelaskan secara singkat tentang Ruqyah Puntur kepada para sahabat dan ibu bapak yang berbahagia. Mari kita simak ulasannya. Ruqyah Puntur Indonesia. Badan ringan, pikiran tenang, rezeki lapang. Setiap kita membaca Al-Quran selalu diawali dengan membaca ta'udz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dalam hal ini berarti memang ada yang mengganggu berupa syaitan di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam surat Anas juga disebutkan bahwa waswisu fi sudurinas minal jin nati wanas. Artinya ada bisikan-bisikan atau juga kita bisa melakukan sebuah action yang berasal dari sebuah gangguan, yaitu bisikan. Bisikan itu bisa berasal dari jin dan bisa juga dari manusia. Kemudian di dalam zikir al-masurat itu ada satu kalimat min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan makhluk-makhlukmu. Jadi makhluk-makhluk itu bisa berupa jin dan manusia. Dari kesimpulan ini menunjukkan bahwa manusia itu hidupnya tidak berdiri sendiri. Dia memiliki ancaman baik dari sesama manusia maupun juga dari makhluk-makhluk lainnya. Salah satunya adalah dari jin yang tidak terlihat secara kasat mata. Kemudian pada kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub mengatakan bahwa sesungguhnya penderitaan aku ini, Nabi Ayub saat itu mengalami sakit dan kehancuran secara finansial itu karena diganggu oleh syaitan. Kemudian juga Rasulullah pernah mengalami sakit karena ada sihir yang dilakukan oleh orang yang iri dan dengki pada saat itu. Artinya kondisi sakit dan kehancuran dalam rumah tangga, kehancuran dalam finansial, ekonomi, bisnis, dan lain-lain itu pun juga menunjukkan ada peran jin atau syaitan yang mengganggu pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membahas tentang Ruqyah Puntur itu bukan berarti kita ingin mengkambing hitamkan jin atau syaitan di dalam sakitnya kita atau kegagalan dalam ekonomi, bisnis, dan finansial kita. Namun memang kenyataannya ada situasi-situasi buruk yang menimpa manusia itu bisa karena gangguan jin dan syaitan. Yang ketiga adalah Dadan Heri Saleh akan menjelaskan tentang Ruqyah Puntur itu sendiri. Pertama, apa itu Ruqyah Puntur? Ruqyah Puntur itu adalah gabungan dari kehebatan terapi ruqyah dan terapi akupuntur. Ruqyah sendiri itu sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan akupuntur sendiri kehebatannya itu sudah dikenal sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi Ruqyah Puntur adalah gabungan dari ruqyah syariah dan terapi akupuntur. Jadi dua-duanya adalah merupakan metode terapi yang sangat baik dan luar biasa. Kemudian bagaimana jika dia digabungkan? Menghasilkan manfaat yang juga luar biasa. Metode ini ditemukan dan dipraktekkan sejak tahun 2003 sampai sekarang. Sudah lebih dari 20 tahun dipraktekkan. Apa manfaat utama dari terapi Ruqyah Puntur? Ruqyah syar'inya ini adalah membuang keluhan atau masalah dalam hidup karena ada unsur gangguan jin, dan terapi akupuntur membuang keluhan atau masalah dalam hidup karena memang faktor yang alami atau faktor yang logis. Kenapa jin itu mengganggu manusia? Alasannya sederhana ya. Karena jin dan manusia itu berada di alam yang sama. Jadi alamnya adalah alam dunia ini. Sifat yang mirip sama dengan manusia. Suka makan, suka minum, bekerja, beraktivitas. Dan yang lebih penting lagi, jin juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap ibadah. Jadi jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah sama saja dengan manusia. Jadi jin itu memiliki tanggung jawab syariat yang sama dengan manusia. Otomatis memiliki perilaku dan sifat yang sama. Punya rasa iri dengki, punya rasa dendam, punya rasa marah, punya rasa cinta, dan seterusnya. Kemudian gangguan jin itu bisa seperti apa saja? Gangguan jin itu bisa mengganggu kesehatan fisik, pikiran, perasaan, kemudian mengganggu hubungan dalam rumah tangga, mengganggu bisnis, mengganggu hubungan sosial. Secara konkretnya bisa mengakibatkan sakit-sakit badan, sulit tidur, stres, ibadah berat atau malas, usaha bisa hancur, memiliki banyak hutang, dan yang terakhir, jin itu bisa mendorong ingin melakukan bunuh diri. Apakah pada zaman sekarang gangguan jin itu masih tetap berlaku? Ya,
tetap berlaku. Gangguan jin itu akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Bagaimana cara membuktikan kalau seseorang diganggu oleh jin? 4 hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat. Pertama, kualitas ibadahnya tidak terlalu baik. Banyak meninggalkan ibadah wajib. Yang kedua, mengalami keluhan fisik yang sudah lama tidak kunjung sembuh, atau bolak-balik antara kadang sembuh, kadang kambuh. 3, mengalami keterhambatan dari kesuksesan finansial. Yang keempat, secara mental dan perasaannya cenderung mudah sedih atau mudah emosi. Bukankah manusia itu adalah makhluk mulia? Kenapa manusia bisa diganggu oleh jin? Benar, selama manusia itu selalu dalam kondisi mulia, maka insya Allah tidak akan pernah bisa diganggu oleh jin dan syaitan. Namun pada kenyataannya, kondisi manusia tidak selalu fit dan prima. Itu kadang naik, kadang turun. Begitu juga kadar kemuliaan manusia. Ada manusia yang memang cenderung kemuliaannya meningkat, ada yang kemuliaannya itu turun sampai mencapai titik terhina. Jadi kondisi yang tidak stabil itulah menjadi pintu masuk bagi jin dan syaitan untuk mengganggu manusia. Apa manfaat yang dirasakan pasca seseorang melakukan terapi ruqyah puntur? Pasca terapi ruqyah puntur ada 4 manfaat yang bisa dirasakan langsung, yaitu pertama, badan secara keseluruhan merasa lebih ringan. Yang kedua, pikiran dan perasaan terasa lebih tenang. 3, ibadah lebih semangat. Yang keempat adalah mendapatkan rezeki terasa lebih gampang. Apa keunggulan ruqyah puntur? Ada 5 keunggulan. Yang pertama, mengatasi masalah medis dan non-medis itu dalam satu tindakan, atau disebut dengan 2-in-1. 2 masalah dengan 1 solusi. Kedua, memberikan kebaikan terhadap fisik, mental, perasaan, spiritual, dan finansial. Yang ketiga adalah proses terapinya singkat, yaitu hanya 30 menit saja. Yang keempat, memberikan manfaat langsung. Efek terapinya bisa dirasakan langsung dari 20% sampai 100%, tergantung dari bobot keluhannya. Dan efek terapinya masih terus bekerja selama 15 hari secara otomatis. Yang kelima, terapinya itu cukup dilakukan 1 kali saja, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Yang terakhir, adakah efek samping dari terapi ruqyah puntur? Secara umum, akupuntur tidak memberikan efek negatif sama sekali selama dilakukan oleh ahlinya. Dan ruqyah pun secara umum tidak memberikan efek negatif. Yang ada adalah sensasi sesaat. Ruqyah khususnya misalnya mengalami badan lemas, kemudian pusing, saat diterapi histeris, teriak-teriak, menangis, kemudian muntah, mengalami kehilangan kesadaran. Itu biasanya sifatnya sementara saja. Reaksi secara umum di dalam ruqyah. Nah, kalau ruqyah puntur sendiri, biasanya efeknya itu terasa lebih panjang, 1-3 hari. Misalnya badan terasa sakit-sakit, diare selama 3 hari terus-menerus, dan muncul keluhan yang terasa berpindah tempat, dan lain-lain. Namun tetap itu adalah efeknya sementara dan tidak harus dikhawatirkan. Jadi pasca terapi ini reaksinya berlangsung selama 15 hari. Jadi selama proses itu, jika ada hal-hal yang dirasakan, sikapi dengan tenang dan santai. Akan hilang dengan sendirinya, paling lama dalam kurun waktu 15 hari akan merasa lebih baik dan lebih baik. Jadi demikianlah penjelasan singkat tentang ruqyah puntur. Jika ada yang belum jelas, silahkan konsultasikan chat lewat WA saja. Demikian, terima kasih. Semoga sahabat semua selalu sehat walafiat, berlimpah rezeki yang halal thayyiban barokah, dan dilunaskan semua amanah-amanahnya serta dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.